Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Akuntansi 2020. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Rahmawati dan rekan saya. Saya Yulatul Aini Nadiro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jawaban asistensi akuntansi pengantar 1. Oke, di sini kita disuruh membuat 4 jurnal ya. Yang pertama lajur, ketiga laporan keuangan, dan yang keempat adalah jurnal penutup. Langsung saja yang pertama kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis judulnya dulu. Di sini ada UD penyesuaian per 31 Desember 2017. Nah, untuk kolomnya itu ada tanggal, nama akun, debit, dan juga kredit. Di sini untuk soal yang pertama adalah perlengkapan kantor tersisa pada tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan jumlah Rp456.500. Jadi di sini kita tulis tanggal 31. Nah, untuk nama akunnya itu ada beban perlengkapan kantor di sebelah debit dan juga sebelah kreditnya ada perlengkapan kantor. Nah, untuk nominal ini itu didapat dari perlengkapan yang terdapat dalam buku besar perusahaan, saldo-saldo akhir buku besar perusahaan itu dikurangin dengan perlengkapan kantor yang masih tersisa. Maka akan ketemu dengan Rp330.250.000. Nah, masuk ke soal yang kedua yaitu pendapatan barang dagangan pada tanggal 31 Desember 2017 senilai 27.800. Nah, kita sama karena ini per 31 Desember, jadi untuk tanggalnya itu tanggal 31 semua, dan untuk nama akun itu ada persediaan barang dagang di sebelah debit dan juga beban pokok penjualan di sebelah kredit. Nah, untuk nominal ini itu didapat dari persediaan barang dagang awal yaitu sebesar 21 juta dikurangin persediaan barang dagang akhir yaitu sebesar Rp27.844.750.000, maka akan didapat Rp6.844.750.000. Untuk debit sama kreditnya itu nominalnya sama. Selanjutnya soal yang ketiga itu mengenai asuransi dibayar di muka yang telah kadaluarsa tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp700.000. Jadi untuk asuransi dibayar di muka yang telah kadaluarsa itu sama aja kita menggunakan beban asuransinya. Jadi untuk nama akunnya itu ada beban asuransi di sebelah debit, dan karena asuransi dibayar di muka itu berkurang, maka asuransi dibayar di muka ada di sebelah kredit. Untuk nominalnya masing-masing ada Rp700.000. Yang selanjutnya soal yang keempat adalah kendaraan didepresiasi sebesar 10% dari harga perolehannya. Di sini kan ada kendaraan itu seharga 45 juta. Jadi 10%-nya dari 45 juta itu berapa? Jadi nanti untuk nama akunnya itu ada beban depresiasi kendaraan di sebelah debit sebesar 4.500.000, yaitu 10%-nya dari 45 juta. Dan kemudian untuk di sebelah kreditnya itu ada akumulasi depresiasi kendaraan. Untuk nominalnya sama yaitu 4.500.000. Untuk soal selanjutnya yaitu yang kelima, peralatan toko dan peralatan kantor masing-masing didepresiasi sebesar 20% dari harga perolehannya. Nah, yang pertama adalah peralatan toko. Di sini kan ada peralatan toko itu diketahui sebesar 18 juta. Nah, jadi kita cari dulu nominalnya ya. 20% dari 18 juta itu ketemu 3.600.000. Jadi untuk nama akunnya itu beban depresiasi peralatan toko di sebelah debit sebesar 3.600.000 dan akumulasi depresi peralatan toko di sebelah kredit itu 3.600.000. Lanjut kita ke beban peralatan kantor. Nah, di sini peralatan kantor ada 12 juta. Jadi 20% dari 12 juta adalah 2.400.000. Jadi di sini nama akunnya yaitu beban depresiasi peralatan kantor di sebelah debit sebesar 2.400.000 dan kreditnya akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 2.400.000. Lanjut
ke soal yang keenam, yaitu gaji dan upah karyawan yang belum dibayar dan belum dicatat pada tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 1.200.000. Jadi untuk nama akunnya itu beban gaji dan upah itu di sebelah debit, karena di sini tulisannya belum dibayar, maka itu masuk ke utang, yaitu utang gaji dan upah, utang bertambah di sebelah kredit. Untuk nominalnya masing-masing ada 1.200.000. Lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu sebagian dari beban sewa sebesar Rp725.000 merupakan biaya sewa untuk bulan Januari. Jadi untuk nama perkiraan, karena ini untuk bulan Januari dan kita menulisnya bulan Desember, maka ini masuk ke sewa dibayar di muka. Di sebelah debit yaitu sebesar Rp725.000 dan kemudian untuk kreditnya itu ada beban sewa sebesar Rp725.000. Lanjut ke soal 8, soal yang terakhir, yaitu listrik dan telepon terutang pada tanggal 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp500.000. Jadi yang pertama kita menulis beban listrik itu di sebelah debit sebesar Rp300.000 dan beban telepon di sebelah debit Rp500.000, dan untuk kreditnya langsung aja kita gabungkan. Untuk listrik dan telepon, beban listrik dan telepon itu Rp800.000. Mungkin jurnal penyesuaiannya sudah. Lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu susun neraca lajur tanggal 31 Desember 2017. Nah, karena tadi kan kita udah menyusun jurnal penyesuaian ya. Terus yang kedua adalah neraca lajur. Sama kita menuliskan judulnya dulu, yaitu UD Berkah Jaya, dan ini apa neraca lajur dan pernya itu per 31 Desember 2017. Nah, di sini bebas ya, bisa dikasih nomor akun, bisa tidak ya teman-teman, ini opsional. Kemudian untuk nama akunnya itu kita lebih baik urutkan dari sesuai nomor akunnya ya, biar kita lebih mudah gitu. Nah, yang pertama kita tulis itu kita lihat dari saldo-saldo buku besar yang udah diketahui di soal ya. Jadi kita langsung masukkan aja nih, misalnya kas di sini terdapat Rp23.943.900.000. Kita masukkan debit. Jadi kita masukkan ke debit itu sesuai saldo awalnya ya. Kalau kas tuh selalu di debit kayak gitu. Terus lanjut, kalau semuanya yang ada di saldo buku besar perusahaan yang diketahui di soal udah dimasukkan ke neraca lajur, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, kita buka lagi ke jurnal penyesuaian. Jadi ini yang pertama kan kita beban perlengkapan kantor. Nah, langsung aja kita masukin ke neraca lajur ya teman-teman. Untuk beban perlengkapan kantor itu kita tulis di sini. Karena sebelumnya beban perlengkapan kantornya tuh belum ada, jadi kita tulis lagi, kita tambah nama akunnya, yaitu beban perlengkapan kantor. Nah, ini. Jadi beban perlengkapan kantor itu di sebelah debit. Kemudian di sini kan ada perlengkapan kantor. Kita tulis perlengkapan kantor itu karena perlengkapan kantornya itu berkurang, jadi kita tulis di sebelah
Oke, karena ada kesalahan teknis sedikit, jadi langsung aja tadi kita udah sampai masukin dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur ya. Nah, di neraca lajur itu tadi udah sampai ke yang penyesuaian, kolom penyesuaian. Nah, itu jadi yang tadi udah kita catat di jurnal penyesuaian itu kita masukin ke yang kolom ayat jurnal penyesuaian itu. Nah, sesuaiin sama saldo nominalnya apakah dia di debit atau di kredit. Nah, mungkin Mbak Nanda udah bisa lagi, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian itu kita sesuaikan lagi ya. Kalau semisal ini kas kan karena di ayat jurnal penyesuaian tadi nggak ada, jadi kita tulis lagi nominalnya sama kayak di neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, contohnya yang ini persediaan barang dagang. Ini kan ada pada awalnya itu ada 21 juta. Terus ada penyesuaian ini sebesar di debit itu 6.844.750.000 rupiah. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini kita tambah karena ini sama-sama di debit, jadi kita tambah. Nah, selanjutnya misal nih ada asuransi dibayar di muka. Untuk saldo neraca saldo sebelum disesuaikan itu ada 1.800.000. Kemudian karena di ayat jurnal pencairan tadi ada penyesuaian mengenai asuransi dibayar di muka yaitu sebesar 700.000 di sebelah kredit. Jadi untuk neraca saldo setelah penyesuaian itu kita ubah ya. Dari ini kan sebelah karena ini asuransi dibayar di mukanya di sebelah debit dan yang jurnal penyesuaiannya di sebelah kredit, maka nominal yang neraca saldo sebelum penyesuaian ini kita kurangin dengan 700.000 di ayat jurnal penyesuaian ini, maka akan ketemu sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, gitu seterusnya sampai di laporan laba rugi. Nah, yang masuk ke laporan laba rugi ini ada pendapatan dan beban-beban. Lanjut. Yang masuk ke laporan neraca ini pokoknya semua nominal di akun kecuali yang udah masuk di laporan laba rugi. Nah, ini kalau udah kita jumlah ya teman-teman. Setelah kita jumlah ini kan ada laba sebesar 2.576.150.000 rupiah. Jadi untuk laba ini tuh didapat dari ini 83.950.000 rupiah dikurangi dengan 81.324.800.000 rupiah. Maka akan ketemu nominalnya antara debit sama kredit itu akan seimbang. Lanjut, di sini juga untuk debit sama kredit kan awalnya ini kan berbeda ya. Jadi setelah itu kita tambah untuk nominal di sebelah kreditnya itu kita tambah dengan laba karena laba itu ditambah. Tapi kalau misal rugi nanti itu dikurangin gitu. Setelah ditambah dengan laba maka untuk nominal keduanya antara debit dan kredit itu hasilnya sama gitu untuk neraca lajur. Setelah dari neraca lajur, kita masuk ke laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini akan dijelaskan oleh Kak Hilya. Silahkan, Kak Hilya. Iya, oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang ketiga itu kita disuruh membuat laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini itu ada laporan laba rugi, perubahan modal, sama laporan neraca. Nah, untuk laporan laba rugi, ini kan tadi kita udah di neraca lajur itu udah ada kolom laba rugi. Nah, di kolom itu semuanya yang ada di kolom laba rugi itu masuk ke laporan laba rugi ini. Nah, diurutin yang pertama dari pendapatan dulu. Pendapatan itu nanti itu ada penjualan kan. Nah, dimasukin penjualan lalu dikurangin sama retur penjualan. Nanti ketemu deh penjualan bersihnya. Nah, lalu masuk tuh ke kita nyari harga pokok penjualan. Pertama kan kita ada pembelian. Nah, nanti dikurangin sama retur pembelian, potongan pembelian, beban pokok penjualan. Nah, nanti ketemu saldonya. Nah, nanti untuk memperoleh laba kotor,
penjualan itu didapat dari yang tadi penjualan bersih dikurangin sama harga pokok penjualan yang 74.870.100 dikurangin 40.971.650. Nanti ketemu laba kotornya 33.898.450. Nah, lalu di sini beban-beban yang tadi udah ada di neraca lajur itu kita masukin semuanya ke kita jumlahin. Nah, dapat tuh nanti total beban usaha sebesar tadi 31.322.300. Nah, nanti dari laba kotor itu dikurangin sama total beban itu nanti ketemu labanya sebesar 2.576.150. Nah, nanti laba ini itu harus sama dengan yang tadi laba yang kita peroleh di neraca lajur kayak gitu. Sama ya teman-teman, itu 2.576.150 kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai buat laporan laba rugi, kita langsung masuk ke laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini kita masukin modal awal dulu Tuan Amir. Modal awal Tuan Amir itu di soal ada 135 juta. Nah, habis kita udah masukin modal awal, kita langsung masukin laba usaha yang tadi udah kita hitung. Itu sebesar 2.576.150. Nah, kita jumlahin ketemu 137.576.150. Nah, di soal itu kan ada prive ya, prive Tuan Amir sebesar 12 juta. Nah, jadi prive ini itu mengurangi modal. Jadi nanti yang 137 juta itu dikurangin sama 12 juta, ketemu dia modal akhir Tuan Amir itu sebesar 125.576.150. Kayak gitu. Nah, habis kita ke laporan perubahan modal udah selesai, kita masuk ke laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini formatnya jadi ada sebelah kanan itu ada aset, lalu yang sebelah kiri itu ada utang sama modal kayak gitu. Nah, untuk aset ini, di laporan neraca ini kan tadi juga di neraca lajur, kita ada yang namanya kolom neraca. Nah, di situ nanti semua akun yang ada di situ, saldonya itu masuk ke ini laporan neraca perubahan modal, posisi keuangan. Nah, jadi yang pertama kita masukin asetnya dulu, mulai dari kas, piutang, dan sebagainya itu. Nah, untuk akumulasi catatan untuk akumulasi depresiasi itu nanti dia mengurangi jumlah asetnya. Jadi nanti aset dari kas, piutang, wesel, piutang dagang sampai ke peralatan pokok itu dijumlah dulu, lalu nanti dikurangin sama akumulasi depresiasi. Nah, jadi nanti ketemu deh total aset bersihnya sebesar 131.146.900. Kayak gitu. Jadi diingat ya teman-teman, jadi akumulasi itu mengurangi aset. Nah, lanjut kita masuk ke hutang atau kewajiban. Nah, ini dimasukin juga utang dagang sebesar 3.570.750, lalu utang gaji dan upah, utang listrik, lalu di total sebesar 5.570.750. Nah, habis itu kita masukin modal. Nah, modal yang dimasukin ini itu modal akhir yang tadi kita udah hitung di laporan perubahan modal. Nah, itu sebesar 125.576.150. Nah, lalu hutang sama kewajiban sama modal ini kita total nih, kita tambahin. Ketemu dia 131.146.900. Jadi di sini aset itu harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi ini kita udah bisa lihat di layar itu balance ya teman-teman, kanan kiri sama-sama 131.146.900. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, yaitu kita membuat jurnal penutup. Mungkin Mbak Nanda bisa dipindah. Nah, di jurnal penutup ini kita itu harus menutup 4 akun nih. Yang pertama kita menutup akun pendapatan, lalu yang kedua itu kita menutup akun beban, yang ketiga itu laba rugi, dan yang keempat itu prive modal kayak gitu.
Nah, untuk yang pertama itu menutup akun pendapatan, caranya gimana? Jadi di sini kita ada penjualan. Nah, penjualan itu nanti dikurangin sama retur penjualan, lalu dikurangin juga pokoknya sama ikhtisar laba rugi. Jadi nanti ini yang debit sama kreditnya itu tuh harus balance gitu ya. Jadi nanti kan penjualan ketemu nih 75 juta 372.600. Terus retur penjualannya tadi ada 502.500. Nah, ikhtisar laba rugi itu diambil dari tadi penjualan dikurangin sama retur penjualan. Nah, nanti ditaruhnya di kolom kredit ya teman-teman. Ikhtisar laba ruginya. Nah, lanjut ke yang ini, menutup akun beban-beban. Nah, di sini kita masukin dulu yang kita tahu kan ikhtisar laba rugi kita nggak tahu nih berapa di sini. Jadi kosongin dulu aja, terus kita masuk ke potongan pembelian, retur pembelian, beban pokok penjualan, sama beban-beban. Nah, di sini itu potongan pembelian itu di sisi debit, karena kebalikannya, jadi jurnal penutup itu kebalikannya dari saldo yang biasanya. Biasanya kan potongan pembelian itu ada di sisi kredit. Nah, di jurnal penutup ini dia itu di sisi debit. Potongan pembelian, retur pembelian, sama beban pokok penjualan. Nah, lalu kita sama beban-bebannya tadi dimasukin. Pembelian terus beban-beban itu dimasukin semua di sisi kredit. Nah, habis itu dari pembelian sama beban-beban itu dijumlahin semua. Nanti ketemu hasilnya berapa, terus yang tadi potongan pembelian, retur pembelian, sama beban pokok penjualan itu juga dijumlah. Nah, nanti itu hasilnya yang beban-beban itu dikurangin sama yang hasil dijumlahin ini, potongan pembelian, retur pembelian, beban pokok penjualan. Nah, nanti itu dikurangin deh, ketemu sama ikhtisar laba ruginya. Nanti ditaruh di sisi debit kayak gitu. Paham ya teman-teman, insya Allah. Nah, nanti habis udah kita ketemu akun beban, kita langsung menutup akun laba rugi. Nah, di sini itu didapatkan tadi kita udah ikhtisar laba rugi di akun pendapatan di sisi kredit udah dapet tuh. Terus yang akun ikhtisar laba rugi yang kata menutup beban itu juga udah dapet di sisi debit. Nah, nanti itu kita harus ngeliat nih selisih apa tuh namanya? Kan lebih besar yang di sisi kredit kan, sebesar 74.870.100. Nah, kalau yang di sisi debitnya yang tadi 72.293.950. Nah, itu nanti selisihnya itu ketemu sebesar 2.576.150 kayak gitu. Nah, ini itu harus sama dengan laba yang kita peroleh kayak gitu ya. Jadi ikhtisar laba rugi yang menutup akun laba rugi ini itu harus sebesar laba atau rugi yang kita peroleh. Karena ini kita tadi laba, berarti dicatatnya di sisi debit. Kalau misalnya nanti kita rugi, itu dicatatnya di sisi kredit kayak gitu. Nah, ikhtisar laba rugi yang ini itu nanti ditutup sama modal Tuan Amir kayak gitu. Jadi yang ikhtisar laba rugi di debit, terus yang di kreditnya ada modal Tuan Amir kayak gitu untuk menutup akun laba rugi. Terus yang terakhir kita menutup akun prive. Nah, prive ini kan dia bersifat mengurangi modal kan. Jadi modalnya itu berkurang. Modal berkurang itu berarti di sisi debit sebesar 12 juta rupiah. Terus lalu privenya di sisi kredit itu sebesar 12 juta rupiah juga kayak gitu. Nah, ini jadi kita kalau total semuanya itu harus balance ya teman-teman, kan sisi debit sama kreditnya kayak gitu. Ya, mungkin udah selesai penjelasannya. Ada tambahan nggak dari Mbak Nanda? Mungkin dari aku juga udah ya. Semoga dengan penjelasan kita tadi dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan UAS dan semoga UASnya juga diperlancar ya. Apabila ada yang masih bingung nih atau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja klik pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kami jawab. Mungkin dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.